Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang indah ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah sahabat Al-Huda, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan Ustazah Kinanti sampai Naja. Nah, sahabat Al-Huda, gimana nih kabar kalian pagi hari ini? Apakah baik-baik saja? Atau sedang sedih? Atau bagaimana? Tapi saya yakin semuanya insya Allah baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga juga kita diberi kesehatan lahir dan batin di bulan yang penuh berkah ini. Baiklah sahabat Al-Huda, pada sesi kali ini atau episode kali ini, channel SDIT Al-Huda pertama kalinya mengadakan podcast bersama alumni di depan Ustazah ini. Nah, langsung saja. Penasaran kan siapa dia? Nah, baiklah, perkenalkan dirinya. Oke, terima kasih Ustazah Kikin. Halo sahabat Al-Huda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosadia Shimfani. Biasa teman-teman dan ustadz-ustadzah di sini dipanggil dengan sapaan Adis. Sahabat Al-Huda bisa sapa saya dengan sapaan Mbak Adis. Saya merupakan angkatan pertama di SD Al-Huda ini. Tahun lulus dulu itu 2013. Ya, 2013. Lama sekali ya? Berapa tahun ya, Mbak? Ya, kita udah lama sekali kayaknya nggak ketemu ya kita. Sejak lulus 9 tahun ya. Wow. Nah, makanya tadi ketika kita pertama ketemu disapa sama Kikin, Mbak Adis kata Kikin kan. Sudah banyak perubahan. Alhamdulillah. 9 tahun tidak bertemu, banyak sekali dari Alhamdulillah. yang semakin cantik dan intinya banyak ilmu yang sudah didapat oleh Mbak Adis ini. Gak sabar ya teman-teman untuk menantikan apa sih cerita terhebatnya Mbak Adis baik di SDIT maupun di luar gitu ya. Kita mulai aja. Gimana nih Mbak Adis? Dulu kita sama-sama di TK Al-Huda ya? Iya. Dulu saya sama Mbak Adis itu di TK Al-Huda. TK-nya satu alma mater, kemudian SD-nya juga satu alma mater. Sebelum dipisahkan sejauh matahari. Matahari dan iya, benar sekali. Iya. Nah, di TK Al-Huda itu kan Mbak Adis itu alumni pertama ya kan? Kalau di TK Al-Huda enggak, di SDIT alumni pertama. Di SDIT itu alumni pertama, otomatis Mbak Adis itu murid pertama di SDIT Al-Huda. Nah, kenapa sih Mbak Adis ketika setelah selesainya jenjang TK Al-Huda, kenapa memilih SDIT Al-Huda sebagai sekolah Mbak Adis gitu ya? Kenapa memilih SDIT Al-Huda setelah TK? Mungkin pertanyaan ini lebih cocok ditanyakan ke orang tua saya ya. Karena dahulu kalau ditanyakan ke orang tua berarti gak kemauan sendiri gitu ya. Iya kan gini, dulu kan ketika saya masih TK, namanya kan masih anak kecil, saya nggak ada gambaran ya teman-teman. Adis kecil ini akan pergi kemana setelah TK, itu saya nggak punya gambaran, beneran. Kalau mungkin anak-anak TK sekarang, itu kan zaman sudah lebih canggih, teknologi sudah semakin canggih. Mungkin kalau anak TK sekarang sudah ada gambaran ya, setelah TK mau kemana. Tapi jujur, kalau saya dahulu belum punya gambaran, tapi saya mendengar beberapa kali kisah dari orang tua saya, kenapa ya beliau memilih SDIT Al-Huda sebagai sekolah saya. Jadi begini, menurut orang tua saya, SDIT ini adalah sekolah plus yang titik fokusnya itu di agama. Oh, berarti itu menurut orang tua. Iya. Padahal belum aktif, maksudnya hasilnya belum terlihat karena memang belum ada yang alumni situ. Iya, belum ada testimoni gitu kan ya. Menurut mereka sekolah ini kan menerapkan pendekatan penyelenggaraan pendidikan umum dan agama yang dipadukan menjadi satu dalam jalinan satu kurikulum. Nah, oleh karena itu pertimbangan orang tua saya menyekolahkan saya ke SDIT ini salah satunya dengan
titik fokus sekolah ini adalah bidang agama. Kemudian orang tua saya itu yakin bahwa sekolah ini dapat menciptakan karakter bagi saya, menciptakan karakter bagi anaknya, karakter yang religius, tangkas dalam bertindak dan peduli sosial. Dan alhamdulillah ketiga karakter itu berhasil ditanamkan ustadz-ustadzah kepada saya sendiri. Alhamdulillah. Wah, itu berarti memilih SDIT Al-Huda dari orang tua ya, yang memasukkannya karena melihat gimana SDIT, programnya dan lain sebagainya ya, Pak. Berarti nggak kemauan sendiri? Tidak, dulu masih kecil, belum paham. Jadi kayak ya udah aku manut orang tua saja, masih TK kan. Kalau misalnya kan Mbak Adis itu berarti 6 tahun ya? Iya, 6 tahun di SDIT Al-Huda itu. Nah, kesan apa ya? Kayak suka dukanya gitu di SDIT Al-Huda itu apa? Atau nggak pengalaman Mbak Adis lah mungkin pernah ikut lomba ini ataupun ada duka kenapa gitu. Oke, suka duka ya. Kalau ditanya suka duka, mungkin sekarang lebih banyak sukanya. Karena kejadian-kejadian duka di masa SD dulu, kalau diingat kembali, kalau diceritakan kembali pada saat ini tuh malah menjadi kenangan indah gitu kan. Jadi nggak ada namanya duka, sudah jadi suka semua. Oke, kembali ke topik. Tadi Ustazah Kikin bertanya tentang suka duka saya sekolah di sini. Pertama tentang sukanya kan, yang kan paling banyak sukanya itu ya. Saya senang sekolah di sini karena pertama yaitu full day school. Dari pagi sampai sore saya berada di sini kan. Mandi di rumah. Salat duha, tadarus, kemudian makan siang, sholat duhur, sholat asar semuanya kan di sini. Jadi antara belajar sama bermain itu tidak terasa karena semuanya kita lakukan bersama teman-teman. Namanya kan anak kecil, apapun yang dilakukan bersama teman-teman itu menyenangkan. Benar gitu sekali. Kan. Jadi ya karena full day school apa ya, tidak terasa yang mana belajar, yang mana bermain gitu, karena dilakukan bersama teman-teman. Itu suka yang pertama. Kemudian suka yang kedua, di sekolah ini saya dapat menumbuhkan dan memupuk skill saya. Dulu saya pernah mengikuti beberapa lomba, yaitu pidato dan pildajil. Iya, saya ingat sekali itu. Pasti kalau pildajil sama pidato yang dikeluarkan pasti Mbak Adis. Iya, karena mulutnya cerewet dan sedikit endel gitu kan ya. Emang hebat sekali. Masya Allah, biasa saja. Iya. Memang kan kalau di SD itu tempatnya apa ya, menumbuhkan skill gitu kan ya. Dikeluarkan anak ini, siswa ini memiliki skill seperti apa gitu kan. Nah, karena di sini saya dapat menumbuhkan skill, saya dapat mengetahui skill saya yaitu berbicara dan menulis di lomba-lomba tadi itu kan ya. Dulu pernah aku juara di sini, kemudian dikirim ke kabupaten. Iya, saya tahu itu. Iya, dikirim ke kabupaten, terus di kabupaten dapat juara harapan 3. Nangis dong karena tidak juara 1 kan. Kembali lagi, namanya kan masih anak kecil gitu kan ya. Tapi kan skill yang ditemukan Mbak Adis itu menulis sama membaca. Menulis sama berbicara. Menulis sama berbicara. Itu pertama kali benar-benar kena atau mengetahui skillnya itu di sini, atau emang dari TK pernah ikut atau gimana, atau benar ternyata saya itu bisanya bagusnya di skillnya membaca nih sama berbicara gitu. Kalau di TK itu dari kecil itu udah kelihatan mungkin ya, kalau misal ditanyain orang-orang itu langsung jawab gitu langsung kayak. Dan satu lagi mudah dekat sama orang, itu kan salah satu kunci. Skill berbicara, kunci dalam berbicara kan harus bisa lebih dekat dulu dengan teman komunikasinya gitu kan ya. Itu udah dari TK. Kemudian di SD ini semakin dipupuk kembali sama ustadz dan ustadzah. Dulu yang mengajar saya itu ada Ustadzah Laila, Ustadz Imam, Ustadz Saiful, Ustadzah Rina, Ustadzah Evi itu, dan ustadzah lainnya. Ya, Ustadzah Lia juga yang memupuk saya supaya sampai saya bisa pidato dan pildajilnya itu juara. Kemudian apalagi ya, sukanya lagi itu, oh iya, dulu angkatan pertama pernah digembleng 3 bulan belajar kitab Amsilah. Mungkin angkatan saya hanya pernah berapa bulan ya, itu pokoknya saya ingat yang
Amsilati itu kan ya? Iya. Ustadz siapa ya? Ustadz Rafiq langsung dari Jepara. Langsung. Jadi itu kan kita yang awalnya full day school pulang jam 4 sore itu dilanjut lagi sampai jam 9 malam. Ingat nggak? Saya nggak ingat. Nggak ingat. Saya nggak, kalau sampean iya. Iya. Karena dulu pernah ada temen itu salah satu angkatan pertama itu sampai ketiduran dijemput ayahnya itu sampai digendong ketiduran karena udah nggak kuatnya gitu kan ya, dari jam 4 sore mandi. Itu masih SD kelas 6. Masih SD kelas berapa aku lupa ya. Iya kelas 6, 5 6. Iya, sekitar kelas seperti itu kelas 4 dong. iya, berarti saya kelas 5 mungkin. Jadi jam 4 sore pulang, mandi, makan, istirahat sebentar di rumah, kemudian setelah itu langsung kembali lagi ke sekolah sampai jam 9 malam. Istirahatnya berapa jam? Enggak sih. Tapi itu saya nikmati ya, saya dan teman-teman nikmati. Namanya saja kan kembali ke pembicaraan saya tadi. Semuanya dilakukan bersama teman-teman, jadi tidak terasa gitu. Walaupun ya ngantuk gitu kan ya, sampai ketiduran. Gitu. Itu 3 bulan kami digembleng untuk belajar kitab Amsilati. Yang ustadznya langsung dari Jepara kayak gini ya. Apalagi ya untuk sukanya? Udah kayaknya ya. Kalau misal kita ceritakan semua di sini, ini sampai berbuka nanti nggak kelar-kelar gitu. Oke kan belum tadi dukanya. Kalau dukanya ya terletak pada full day school juga. Karena kurikulumnya itu memadukan antara pendidikan agama sama pendidikan umum, pastinya kan mata pelajarannya itu sedikit padat gitu kan ya Gikin ya. Jadi kadang saya tuh merasa capek gitu. Capek kalau udah sampai di rumah, capek setelah sekolah baru pulang sampai jam asar gitu kan ya, sampai jam 4 itu dong dukanya. Tapi alhamdulillah lelahnya saya itu sekarang dapat saya petik sendiri. Iya. Mungkin ada duka lagi? Apa ya? Udah nggak ada. Soalnya cuma capek aja yang diingetin ya. Cuma capek berarti. Iya capeknya dulu. Hanya capek. Capek karena itu kalau teman-teman kampung dulu itu setelah sekolah SD kan bisa pulang, bisa bermain sebentar, ya? Bisa tidur. Tapi kalau kita kan berbeda gitu. Kita lanjut sampai jam 4 sore. Jadi kalau udah pulang sekolah itu pegang tasnya kan berat. Soalnya kita waktu dulu itu satu hari itu 8 pelajaran ya. Benar. Tasnya udah berat, buku paket segini kan bikin dulu. Udah digendong, udah gini-ginian, capek banget sampai rumah. Alumni ketika zamannya Mbak Aris itu berapa orang kira-kira? Kita cuma ber-15. Subhanallah, 15 orang sahabat. Iya. Bagaimana satu kelas 15 orang? Itu perempuannya berapa dan laki-lakinya berapa nih Mbak? Jumlahnya kalau perempuan itu ada 10, laki-lakinya 5. 10 laki-lakinya dan 5 Iya. perempuannya.